Gesekan antara AS dengan Iran sebenarnya sudah lama terjadi, tapi mengapa serangan AS bersama Israel terhadap Iran baru terjadi saat ini? Kita ulas bersama dengan Antonius Tommy Trinugroho, wartawan harian Kompas, kompas.id. Mas Ato, selamat pagi dengan Okta di studio. Selamat pagi Mbak Okta, apa Ya, kabar? baik, Mas Ato, dari analisa Anda, apa sih sebetulnya yang membuat AS bersama Israel ini akhirnya menyerang Iran? Karena kan kalau berdasarkan informasi ini dilakukannya di tengah upaya perundingan antar kedua pihak. Ya, baik. Jadi serangan ini sebenarnya kalau kita telusuri dari sejak lama, ini sebenarnya Iran itu berada pada posisi yang paling lemah. Jadi rasanya bagi Amerika Serikat dan Israel ini adalah periode di mana Iran paling lemah. Apa saja yang mungkin dipersepsikan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai Iran pada posisi paling lemah, yaitu pertama adalah Suriah sekarang sudah tidak lagi dipimpin oleh orang yang bersekutu dengan Iran ya. Presiden yang baru ini dia menggantikan Bashar al-Assad dan dia presiden yang baru juga sudah bertemu Donald Trump tahun lalu di Gedung Putih, tentunya atas jaminan dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian dia juga visinya adalah juga membangun Suriah. Pertama-tama dia melakukan persatuan secara etnis ya dengan Kurdi dan juga dengan etnis yang merupakan etnis presiden Suriah yang terdahulu. Kemudian yang kedua, salah satu yang menjadi titik lemah adalah posisi Hamas yang sekarang sudah relatif dilemahkan ya oleh Israel setelah perang di Gaza yang memakan korban besar itu. Kemudian berikutnya adalah proksi Iran lainnya adalah Hizbullah yang juga beberapa waktu lalu mengalami serangan pager yang cukup massal ya sehingga tidak sedikit pemimpinnya kemudian mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam insiden itu. Kemudian walaupun kita tahu dalam berita-berita sebelumnya dikatakan bahwa misalnya Iran tidak mau memenuhi tuntutan Amerika dan sebagainya dalam perundingan di Oman, seharusnya itu sudah terjadi berulang kali sebenarnya perundingan-perundingan seperti itu, tekanan seperti itu. Tapi pilihan untuk menyerang rasanya harus dipilih ketika posisi pihak yang diserang yang paling lemah. Seperti itu, Mbak Okta. Oke, kalau tadi dikatakan memang kondisi Iran yang memang saat ini kondisinya bisa dikatakan yang paling lemah, artinya ada ketakutan soal nuklir dan lain sebagainya nggak sih, Mas Ato? Nuklir jelas selalu menjadi apa yang disampaikan oleh Amerika, dan memang Iran memiliki pengayaan uranium yang mencapai 60%. Sedangkan untuk kepentingan damai seperti dilaporkan ya sekitar hanya cukup 3-4%. Lalu kapan bisa menjadi bom nuklir? Itu mencapai 90%. Ada beberapa laporan itu cukup singkat untuk menaikkan dari 60% dan menjadi 90%, walaupun juga tidak terlalu mudah karena harus menyiapkan detonator dan sebagainya. Jadi ketika punya uranium 90% bukan berarti kemudian bisa jadi bom gitu ya. Harus banyak alat-alat lainnya. Lalu kedua sebenarnya dalam perundingan terakhir itu juga yang dituntut Amerika dan ini mungkin sulit dipenuhi adalah soal rudal balistik. Jadi bagi kawasan kepemilikan rudal balistik itu sangat sangat berbahaya ya karena terutama bagi mereka yang berseberangan ya misalnya seperti Israel dan Iran. Karena rudal balistik itu bisa menjangkau jauh dan bisa menyasar banyak wilayah. Dan Iran memiliki cukup banyak dan memang Iran strateginya adalah mengembangkan balistik dan juga drone ya karena dia dari sisi pesawat tempur dia kalah jauh dan dia akhirnya menempuh untuk mengembangkan rudal dan drone dan itu terbukti berhasil dalam perang ini gitu ya. Jadi nuklir kemudian balistik dan kemudian keinginan dari Amerika Serikat dan Israel agar rejim berubah, perilaku rejim berubah, itu adalah sebenarnya tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. Dan terutama tuntutan kedua dan yang ketiga ya rejim berubah atau perilakunya berubah itu sulit dipenuhi. Dan kemudian dikombinasikan dengan faktor pada itu tadi urut-urutan bahwa inilah posisi paling lemah, maka kemudian terjadilah serangan. Dan perlu diingat juga tahun lalu ya Juni 2025 Amerika Serikat dan Israel juga menggempur beberapa wilayah yang menjadi tempat pengayaan nuklirnya Iran. Oke. Nah, Mas Ato tadi kalau misalnya disinggung soal bagaimana perilaku rezim yang berubah setelah kemudian pemimpin tertinggi Iran ini menjadi Mojtaba Khamenei, apakah ini nantinya akan berdampak seperti apa? Respon seperti apa yang akan nantinya bisa muncul dari Amerika Serikat? Ya, soal pergantian pemimpin lalu perilaku rejim berubah,
kita lihat dulu peristiwa di Venezuela ya. Venezuela itu kan pemimpin diganti, pemimpinnya diambil gitu ya, diambil, dibawa ke New York, diadili gitu. Rejimnya menurut saya di Venezuela tidak berubah ya, karena yang jadi pejabat presiden sekarang adalah wakil presiden yang dulu. Tetapi perilaku rezim Venezuela udah sama sekali berubah. Ketika dipimpin Maduro, dia Venezuela sangat anti Amerika. Bahkan sehari setelah Maduro dibawa ke New York dan wakil presidennya naik lalu berpidato, dia meneriakkan apa anti imperialisme, anti Amerika dan sebagainya. Tapi tidak lama kemudian tone-nya sudah jauh lebih lunak dan bahkan belum lama ini Venezuela sudah mengubah undang-undang minyak buminya sehingga membuka swasta untuk masuk, termasuk di sini tentunya perusahaan-perusahaan Amerika ya dimungkinkan. Perilaku rejim berubah. Jadi memang ada dua hal antara mengganti pemimpin lalu sehingga rejimnya sama sekali ganti atau mengganti pemimpin dan kemudian perilaku rejim berubah. Nah, kalau kita tempatkan pada Iran, ini rasanya sulit ya karena uh, rejim yang sekarang itu sangat kuat dan juga sampai ke bawah dan sangat kokoh sehingga kalaupun pemimpinnya diganti itu lapis-lapis berikutnya akan menggantikannya. Lalu seperti beberapa laporan juga pemimpin yang sekarang yaitu Pak Mujtaba ini beliau dikenal sebagai cukup garis keras dan dekat dengan garda revolusi dan selama ini dialah yang relatif cukup berperan aktif dalam mengendalikan pemerintahan di Iran karena dia menempati posisi strategis jadi di bawah ayahnya kemudian dia mengendalikan pemerintahan dan dia cenderung bukan cenderung itu akan bersikap keras. Memang ini ada suatu pembahasan lagi ya bagaimana dinamika politik internal di Iran ya setelah ini. Tapi yang terjadi intinya adalah perubahan rejim itu sama sekali tidak mudah di Iran dan mengganti pemimpin itu tidak menjamin ternyata bahwa perilaku rejim akan berubah. Ini yang sebenarnya PR dari Amerika Serikat dan Israel. Tujuan perang ini apa gitu? Sekedar melemahkan Iran secara militer, menghancurkan pusat-pusat nuklir, ataukah mengganti rejim? Kalau mengganti rejim rasanya panjang sekali. Ataupun juga bagaimana memberikan seperti tekanan begitu ya kepada Iran. Kalau tadi Mas Ato juga sempat menyinggung soal posisi Iran yang lemah. Mas Ato, nanti kami lanjutkan kembali usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV saudara dan kita akan menunjukkan perbincangan bersama dengan Antonius Tommy Trinugroho atau Mas Ato, wartawan harian Kompas.id. Mas Ato, kita lanjutkan kembali. Mas Ato, kalau dari awal serangan ini kan terlihat Trump kayaknya begitu percaya diri sampai saat terpilihnya Mojtaba sebagai pemimpin baru Iran. Trump bilang perang akan segera berakhir. Kalau kita ingat juga waktu awal serangan juga Trump bilang kami akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudalnya. Nah, ya. Ada analisakah soal percaya dirinya Trump ini, Mas Ato? Ya, ini menarik ya. Jadi rasanya mungkin dari pihak Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat ya, melihat bahwa kehancuran militer itu penting gitu ya, dan memang kehancuran militer ketika dalam perang itu penting. Tapi kemudian dalam posisi itu, ini juga terkait dengan perkembangan terakhir. Iran mengajak perangnya itu dalam fase yang baru saya kira sekarang ya. Dia menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata, kemudian sehingga sekarang ini semakin banyak negara di dunia, terutama bahkan sekarang negara-negara di Asia yang sangat bergantung, seperti Bangladesh, minyak mereka bergantung pada Timur Tengah, itu merasakan dampak perang. Jadi oleh salah satu pihak yang berseteru, itu sebanyak mungkin negara diajak untuk merasakan dampak perang. Ini bisa menjadi tekanan kepada Amerika Serikat. Katakanlah gini kalau kita ngomong, kamu itu yang bikin perang, sekarang kami kena getahnya. Gimana nih ya, semacam itulah jadinya semacam itu. Ini sebenarnya, jadi makanya saya lihat ini ketika Selat Hormuz begini yang kemudian dinyatakan oleh Garda Revolusi ditutup, itu merupakan fase baru perang yang terjadi di Timur Tengah sekarang itu ya. Jadi ini sudah bukan lagi head to head antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, tapi yang terjadi sudah menggunakan Selat Hormuz sebagai salah satu alat untuk berperang. Nah, perubahan strategi, katakanlah ini bisa kita katakan perubahan strategi. Ini tampak jelas dalam pernyataan yang disampaikan oleh Mustafa Khamenei ya. Pernyataan ini juga unik ya, Mbak Okta ya, karena bukan beliau yang bicara secara video gitu ya, secara visual, tapi juga bukan rekamannya kemudian suaranya direkam kemudian menyampaikan pernyataan, tapi pernyataannya dibacakan. Lalu ada beberapa analisis mungkin dia cedera parah gitu ya semacam itu sehingga kemudian sudah sampai tidak bisa lagi mengeluarkan pernyataan secara langsung gitu ya. Tapi intinya dalam pernyataan yang dibacakan itu
Presiden Iran itu menegaskan bahwa tekanan besar akan diberikan pada Selat Hormuz. Ini menunjukkan memang sudah ada perubahan strategi yang cukup penting. Lalu yang kedua, dia berterima kasih ya kepada Hizbullah gitu ya, kepada Hizbullah yaitu proksi Iran di Lebanon karena membantu menggempur Israel gitu ya. Walaupun sekarang Israel kemudian membalasnya sehingga ratusan orang meninggal dunia itu di Lebanon. Jadi ini menarik, ini sebenarnya perkembangan ini menarik. Kita menurut saya akan ke depan melihat ini Selat Hormuz sebagai titik panas baru yang dijadikan semacam tanda petik dilibatkan dalam perang itu. Nah, isunya adalah bagaimana kemudian Trump katakanlah mengatasi ini. Nah, ini kan ternyata tidak mudah walaupun sudah digempur habis-habisan. Lalu katakan ada laporan juga bahwa jumlah rudal yang diluncurkan oleh Iran sudah berkurang drastis. Tapi ternyata kekuatan militernya masih bisa cukup untuk mengganggu Selat Hormuz gitu ya, seperti itu. Atau melancarkan tekanan terhadap negara-negara lainnya di sekitar Teluk. Nah, bagaimana kemudian Amerika Serikat dan Israel yang memulai perang ini, yang kemudian sekarang dirasakan oleh masyarakat dunia gitu, sampai Jepang dan bahkan mungkin negara-negara kecil di Samudra Pasifik dan sebagainya, itu juga merasakan dampak ini dan bagaimana mereka mengelolanya dan mengakhirinya. Ini yang pertanyaannya ini, bagaimana mengakhirinya, lalu bagaimana yang disebut perang ini berakhir itu seperti apa, ini yang harus kita tunggu. Tapi yang jelas, dunia tidak bisa berlama-lama kan seperti ini. Walaupun sebenarnya beberapa laporan juga terusan Panaman juga bisa dipakai gitu ya. Tapi kan itu nanti ya mungkin. Tapi sementara ini orang masih sangat bergantung pada jalur yang melalui Selat Hormuz. Gitu, Mbak. Oke, nah kalau tadi Selat Hormuz nih kayaknya jadi kunciannya Iran. Tapi begini, Mas Ato, ada nggak analisa soal kalau dari segi persenjataan, logistik, keuangan, sebetulnya mana yang lebih kuat, Amerika atau Iran? Atau justru kayaknya nih apple to apple gitu nih antar keduanya? Kalau secara persenjataan, dukungan logistik dan sebagainya, saya kira posisi yang lebih kuat ada di Amerika Serikat dan Israel ya, karena dia jelas memiliki persenjataan yang lebih maju dan sebagainya. Walaupun dalam bahasa perang itu kan tidak bisa mengandalkan hanya itu, Mbak Okta. Yang bahkan dalam posisi pihak yang paling kuat, dia itu bisa dilihat kalah ketika dia tidak mampu mengendalikan perang secara penuh. Ini kan Amerika Serikat dan Israel kan menjadi, bisa dibilang kayak, kalau saya lihat ini ya, tampaknya kaget bahwa ternyata Selat Hormuz kok jadi begini nih, kok jadi seluruh banyak negara jadi kena gitu. Nah, dalam tanda petik itu bisa diartikan sedang mengalami kekalahan gitu ya Amerika Serikat dan Israel. Kok jadi begini gitu. Nah, jadi perang tuh tidak bisa hanya mengandalkan melihat itu aja, persenjataan dan sebagainya. Misalnya kalau dari sisi pesawat tempur dan sebagainya, jelas Iran jauh ya di bawah ya, karena dia memang tidak memungkinkan untuk mengembangkan pesawat tempur, tapi dia makanya memilih strategi rudal. Bahkan dia sudah memiliki rudal hipersonik ya, yang punya itu hanya Rusia, Cina ya, negara-negara seperti itu yang bisa rudal hipersonik. Jadi memang itu pilihannya Iran. Nah, dalam perang ini tapi itu tadi berkembangnya menjadi seperti ini sekarang. Ini hal yang sangat menurut saya cukup menarik untuk diawasi dan bagaimana Indonesia mengantisipasinya. Oke, nah Mas Ato, kalau tadi ada kekuatan dari masing-masing, lantas prediksi Anda kapan perang AS Israel melawan Iran ini bisa berakhir? Nah, dalam perkembangannya saya lihat juga definisi berakhir itu seperti apa gitu kan. Karena juga tidak kurang jelas juga dari pihak Amerika Serikat dan Israel. Dengan perkembangan sekarang jelas mengubah perilaku rejim itu hampir tidak mungkin, karena yang berkuasa sekarang masih juga rejim yang dulu sangat dibuat cemas oleh Amerika Serikat dan Israel. Tapi yang penting juga adalah kita harus melihat, bisa juga pihak Amerika Serikat dan Israel melihat perang berakhir ketika kekuatan militer Iran sudah sangat lemah sehingga tidak memberi ancaman. Lalu kemudian pada akhirnya muncul ancaman-ancaman yang bersifatnya sporadis gitu ya. Bisa juga definisinya seperti itu dari pihak Amerika Serikat dan Israel. Tapi kita tetap harus, yang paling penting bagi negara-negara lain di dunia adalah mereka tidak merasakan dampaknya kan itu kan. Jadi bagaimana kemudian pengiriman minyak bisa tetap lancar gitu ya. Sebenarnya itu. Jadi pengertian perang berakhir ini agak
agak-agak susah ini karena menurut saya ini bisa panjang sekali. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dampaknya tidak terasa oleh negara-negara lain di dunia. Oke, definisi itu tadi yang perlu clear. Tentu tadi ada berbagai macam faktor termasuk juga bagaimana rezim yang ada di Iran. Tentu kita harapkan ini segera berakhir karena itu tadi ya Mas, ada beberapa, salah satu juga kekuatan Iran soal bagaimana Selat Hormuz ini juga berdampak pada negara-negara. Terima kasih Mas Antonius Tommy Trinugroho atau Mas Ato, wartawan harian Kompas.id sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Mas Ato. Terima kasih, selamat siang.